assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murdi. Ini adalah video perdana saya di channel ini. Di channel ini adalah channel yang akan menyajikan konten-konten kreatif ya, konten-konten yang tentang tutorial-tutorial kreatif seperti cara membuat sablon t-shirt atau cara membuat masker dan lain sebagainya. Nanti kita akan buat videonya. Jadi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya juga. Untuk video perdana kali ini saya akan membuat tutorial cara sablon kaos anak seperti ini. Cara sablon kaos anak seperti ini, dan ini bisa dilakukan di rumah dengan alat sederhana, yaitu teman-teman bisa menggunakan setrikaan. Oke, tapi sebelum kita melanjutkan ke video berikutnya, video tentang tutorialnya, jangan lupa teman-teman siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Yang pertama adalah kaos. Kebetulan saya menggunakan kaos berbahan katun combat. Ini katun combat. Saya menggunakan ukuran anak 3 tahun, atau teman-teman bisa menggunakan ukuran dewasa juga bisa. Terus yang kedua, ini adalah transfer film. Transfer film ini sering orang bilang jenisnya adalah DTF, Direct Transfer Film. Ini kalau teman-teman tidak punya printernya, bisa pesan di marketplace apa aja di sana, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya biasanya ada. Ketik aja di sana cetak DTF. Nah, nanti teman-teman bisa cari ukuran yang kecilnya seperti A3 atau A4. Kalau A3 itu harganya kurang lebih 30-35 ribu. Kalau untuk desain anak seperti ini kurang lebih bisa jadi sekitar 4-6 desain. Jadi lumayan kan, 30 ribu dibagi 6 seperti itu, murah sekali. Oke. Terus selain itu untuk transfer ini kita memerlukan pemanas. Pemanas kita bisa gunakan setrika. Tentunya setrika ini bisa kita pakai setrika apa aja, yang penting jangan setrika yang dari arang ya, itu berbahaya. Pakai setrika listrik aja, setrika listrik seperti ini. Nanti cara penggunaannya akan saya buat di video kali ini. Oke, jangan kemana-mana, simak terus videonya, jangan skip, terus simak sampai akhir di video. Jika ada pertanyaan nanti bisa ketik di kolom komentar. Oke, langsung aja kita simak tutorialnya. Dan sebelum kita mulai untuk proses pengepresan, kita siapkan terlebih dahulu adalah alas untuk setrikanya. Kali ini saya menggunakan alas setrika berbahan karet seperti ini. Ini agak keras ya, empuk tapi agak keras. Jadi saran saya teman-teman bisa gunakan alas yang agak keras dibanding yang empuk, karena ini kita butuh tekanan untuk pengepresan nanti. Jika teman-teman menggunakan busa nanti akan terasa empuk dan saat pengepresan tidak bisa maksimal untuk perekatannya. Nah, ini kita gunakan bahan seperti ini. Kalau tidak ada, teman-teman bisa gunakan kertas atau buku sebagai alasnya. Terus kemudian ini adalah baking paper. Ini baking paper teman-teman bisa dapatkan di toko kue. Ini biasanya digunakan untuk memanggang atau alas grill. Oke, langsung aja kita siapkan kaos katun combatnya di atas alas setrika. Untuk suhunya kita sesuaikan dengan suhu yang kita gunakan saat kita menyetrika kaos. Jadi tidak terlalu panas ataupun kurang panas. Jadi sesuaikan dengan suhu yang biasa kita gunakan untuk menyetrika kaos. Biasanya kita posisikan di katun seperti ini ya. Jika sudah terasa panas, gosok-gosokan pada bagian kaos fungsinya untuk menghilangkan kelembapan dari kaos ini. Jadi agar uap airnya bisa memuai dan akhirnya kaos itu bisa halus dan kering. Kemudian kita letakkan desain yang sudah kita print tadi, desain dari DTF. Nah, ini sengaja saya hilangkan bagian warna hitam. Kenapa saya hilangkan warna hitam? Karena saya menggunakan dasar kaos yang warna hitam agar timbul seperti efek dasaran hitam dari kaosnya. Seperti itu tujuannya. Ini adalah dasaran hitam dari kaosnya. Kita gunakan DTF tanpa menggunakan warna hitam. Oke, seperti ini kita posisikan tepat di tengah-tengah dari kaos. Kita bisa ukur dengan jari kita. Kita geser kiri kanan
hingga posisinya tepat di tengah. Kemudian sebelum kita press dengan setrika ini, kita bisa lapisi terlebih dahulu dengan baking paper, atau di toko sablon biasanya namanya adalah silicone sheet. Nah, setelah ini kita baru tekan di bagian desainnya, hitung kurang lebih 10 hingga 15 detik di setiap bagian. Setelah kita press di bagian paling bawah ini, kemudian kita akan lanjut press ke bagian sedikit ke atas, dan terus kita gerakan setrika sampai posisi desainnya dipastikan sudah dipres dengan setrika tersebut. Oke, beri tekanan yang sedikit kuat agar lemnya benar-benar merekat ke dalam serat kaos. Oke, terus kita lakukan proses ini hingga pastikan kaos dan desain benar-benar merekat dengan kuat. Ya, setelah selesai kita press, kita buka silicone sheet atau baking paper tadi. Kemudian kita tunggu desain ini hingga benar-benar dingin. Untuk mempercepat waktu, teman-teman bisa letakkan kaos di lantai yang keramik ya. Biasanya lantai keramik itu kan dingin. Jadi kita balik desainnya ke keramik yang dingin, nanti hasilnya akan cepat lebih dingin dibanding kita tunggu seperti ini. Oke, setelah kita tunggu beberapa saat, kita pastikan sudah dingin. Kemudian kita kelupas di bagian plastiknya seperti ini perlahan-lahan. Nah, apabila masih kurang menempel pada kaos seperti ini, nah seperti ini, kita bisa press lagi dengan setrikaan seperti yang tadi. Kita gunakan baking paper dan kita tekan kurang lebih sekitar 10 detik. Dan jika sudah, kita kembali lagi, kita tunggu hingga benar-benar dingin. Kita angin-anginkan supaya desainnya cepat dingin. Dan setelah dirasa cukup dingin, kita bisa mulai kelupas lagi di bagian plastiknya perlahan-lahan hingga tinggal desainnya saja. Kita lakukan perlahan-lahan seperti ini. Kita kelupas bagian plastiknya. Ini jika sudah benar-benar dingin, tentunya akan lebih mudah ya saat kita melupasnya. Nah, hasilnya seperti ini sudah terlihat sablon DTF dengan setrika. Namun ini untuk memastikan hasil lebih baik lagi, lebih menyerap ke bagian kain ya, bagian serat kainnya, kita bisa lakukan pengepresan yang kedua dengan cara tutup dengan silicone sheet atau baking paper. Nah, kenapa kita gunakan baking paper di sini? Karena baking paper sendiri itu memiliki lapisan anti lengket. Jadi kalau kita press dengan setrika atau kita gunakan setrika langsung, desainnya akan menempel pada bagian setrika. Namun kalau kita gunakan lapisan baking paper seperti ini dia tidak akan menempel pada bagian baking paper atau mudah lepas dari baking papernya. Terus kita press seperti tadi hingga merata, kemudian kita lepas bagian baking papernya. Dan inilah hasil sablon DTF menggunakan setrika. Kita menggunakan alat sederhana tadi. Seperti ini hasilnya, cukup bagus sekali. Ini seperti kaos-kaos distro biasanya. Untuk DTF ini karakternya dia tipis ya, tidak seperti sablon polyflex atau sablon manual. Ini terlihat tipis dan halus. Bahkan serat kainnya pun terlihat. Jadi seolah-olah memang menyerap ke dalam kainnya. Oke teman-teman, itulah tadi cara sablon kaos dengan DTF seperti ini. Mudah sekali bukan? Teman-teman hanya menggunakan setrika yang tentunya sudah ada di rumah teman-teman semua, dan kertas silikon ya, atau mungkin teman-teman bisa beli di toko kue namanya baking paper. Nah, dengan alat itu aja teman-teman bisa sablon kaos anak atau sablon kaos teman-teman semua menggunakan desain yang teman-teman buat dan di print menggunakan printer DTF, dan hasilnya seperti ini, seperti kaos distro biasanya.
bagus, hasilnya tipis dan teksturnya halus seperti ini. Inilah sablon DTF, sablon teknologi terbaru untuk jenis sablon digital. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa tekan like jika teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe, aktifkan juga tombol lonceng agar teman-teman bisa mengikuti video-video kami berikutnya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.